Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 AK1D mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami mengenai sistem pelunasan hutang. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Mahindra Abdurrasyid Putra dan rekan saya Wasiatun Fajar Istiqomah absen 28. Sistem pelunasan hutang. Kami membaginya menjadi 4 materi. Untuk materi yang pertama yaitu deskripsi sistem pelunasan hutang, yang kedua dokumen yang terkait, yang ketiga prosedur dan flowchart sistem pelunasan hutang, dan yang keempat sistem pengendalian internal yang diperlukan. Materi yang pertama, deskripsi sistem pelunasan hutang. Sistem pelunasan hutang adalah proses pemenuhan kewajiban sebuah perusahaan yang muncul karena transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan tersebut. Materi yang kedua, dokumen yang dibutuhkan. Dokumen yang dibutuhkan dalam sistem pelunasan hutang ialah 1. Surat penagihan piutang. Surat penagihan piutang merupakan dokumen tertulis yang ditujukan kepada pelanggan untuk membayarkan utang kepada penjual ataupun perusahaan. Tujuannya untuk mengingatkan pelanggan agar segera melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo dan untuk menghindari potensi kecurangan. Untuk dokumen yang kedua yaitu surat pelunasan hutang. Surat pelunasan hutang merupakan salah satu dokumen yang dibuat sebelum perusahaan melakukan pembayaran terhadap hutangnya. Biasanya, pimpinan perusahaan akan melakukan otorisasi terhadap surat pelunasan hutang yang nantinya akan diberikan kepada bagian keuangan perusahaan agar segera melakukan proses pembayaran. Dokumen yang ketiga yaitu bukti kas keluar. Bukti kas keluar adalah salah satu bukti yang digunakan sebagai pencatatan atas seluruh transaksi yang erat kaitannya dengan bukti pengeluaran kas perusahaan. Salah satu transaksi pengeluaran kas yang dicatat dalam bukti kas keluar adalah transaksi pelunasan hutang. Dokumen yang terakhir ialah bukti bayar. Bukti bayar merupakan salah satu bukti kas masuk yang digunakan sebagai pencatatan atas seluruh transaksi yang berhubungan dengan penerimaan kas perusahaan. Bukti bayar juga dapat digunakan sebagai bukti telah dilunasinya piutang perusahaan oleh debitur. Materi yang ketiga yaitu prosedur dan flowchart sistem pelunasan hutang. Mula-mula, pihak vendor membuat surat penagihan piutang yang kemudian dikirimkan kepada bagian hutang pada perusahaan yang bersangkutan. Lalu, bagian hutang membuat laporan penerimaan barang yang diperoleh dari simpanan online database penerimaan barang. Kemudian, bagian hutang mencocokkan antara surat penagihan piutang dengan laporan penerimaan barang secara manual. Lalu, bagian hutang mempertimbangkan kecocokan antara surat penagihan piutang dengan laporan penerimaan barang. Jika tidak cocok, maka bagian hutang membuat surat komplain ketidaksesuaian surat tagihan, kemudian dikirimkan kepada pihak vendor. Jika kedua dokumen tersebut cocok, maka bagian hutang membuat surat untuk pelunasan hutang secara manual. Lalu surat pelunasan hutang tersebut disimpan secara online pada database hutang dan dikirimkan pada pimpinan perusahaan. Lalu pimpinan perusahaan melakukan otorisasi surat pelunasan hutang secara manual. Setelah mengotorisasinya, pimpinan melakukan pertimbangan untuk melakukan pembayaran hutang. Jika tidak melakukan pembayaran, maka pimpinan mengembalikan surat pelunasan hutang tersebut pada bagian hutang. Jika pemimpin
menyetujuinya, maka surat pelunasan hutang tersebut dikirim pada bagian keuangan. Pada bagian keuangan ini juga menyimpan secara online database hutang. Lalu bagian keuangan melakukan pembayaran via bank melalui pemrosesan secara komputer. Lalu tercetaklah bukti bayar dan juga bukti kas keluar. Bagian keuangan membuat salinan 2 rangkap bukti bayar. Untuk yang pertama, bukti bayar akan dikirimkan kepada vendor. Pihak vendor melakukan konfirmasi secara manual dan konfirmasi tersebut dikirim kepada bagian hutang. Untuk salinan rangkap yang kedua akan diarsip urut secara tanggal. Untuk bukti kas keluar dikirim kepada bagian akuntansi. Kemudian bukti kas keluar tersebut diinput transaksi pembayarannya melalui pemrosesan secara komputer. Lalu bagian akuntansi menyimpan secara online database transaksi tersebut. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Wasiatun Fajar Istiqomah. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Wasiatun Fajar Istiqomah, di sini sebagai presentator kedua. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai sistem pengendalian internal pada pelunasan hutang. Sistem pengendalian internal pada pelunasan hutang yang pertama yaitu otorisasi terhadap transaksi. Bagian utang usaha atau utang dagang harus mengotorisasi setiap pengeluaran kas melalui bukti kas keluar. Setelah diotorisasi, maka transaksi harus disetujui oleh bagian keuangan. Untuk memberikan pengendalian yang efektif terhadap seluruh arus kas perusahaan, maka staf administrasi bagian pengeluaran kas seharusnya tidak menulis cek tanpa otorisasi yang jelas. Tujuan dilakukannya otorisasi terhadap cek tersebut yaitu sebagai jejak audit untuk memverifikasi autentikasi setiap cek yang ditulis. Sistem pengendalian internal yang kedua yaitu pengamanan terhadap cek. Pengamanan terhadap cek dalam suatu perusahaan perlu dilakukan. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi berbagai hal yang dapat merugikan. Sistem pengendalian terhadap cek yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, dibuat atas dasar paket voucher, yang kedua bernomor urut tercetak, yang ketiga hanya ditandatangani jika dibuat dengan benar, yang keempat ditandatangani oleh 2 pejabat jika nilainya telah melebihi angka tertentu, yang kelima diposkan oleh karyawan yang tidak terlibat dalam pembuatan cek, yang keenam dilakukan pencatatan terhadap cek yang masih beredar. Sistem pengendalian internal yang ketiga yaitu pemisahan pekerjaan. Pemisahan pekerjaan merupakan salah satu pengendalian yang perlu dilakukan dalam pelunasan hutang. Hal tersebut dikarenakan jika seseorang memiliki tanggung jawab gabungan seperti menulis cek dan mencatat utang dagang, maka dapat memungkinkan terjadinya kecurangan terhadap perusahaan. Pemisahan pekerjaan yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, bagian utang dagang dan bagian pengeluaran kas. Yang kedua, bagian pengeluaran kas dan bagian buku besar. Yang ketiga yaitu bagian buku besar dan bagian utang dagang. Sistem pengendalian internal yang keempat yaitu dokumen dan catatan yang memadai. Dalam sistem pelunasan hutang tentu terdapat berbagai dokumen dan catatan yang dihasilkan. Sebagai bentuk pengendalian terhadap dokumen dan catatan pelunasan hutang, maka dapat dilakukan yang pertama, pengkajian terhadap paket voucher khususnya faktur asli. Yang kedua yaitu utang dagang harus diposting setiap hari. Yang ketiga yaitu jurnal pengeluaran kas harus dibuat setiap hari dalam buku besar. Sistem pengendalian internal pada pelunasan hutang yang terakhir yaitu supervisi. Bagian penerimaan barang kadang bekerja secara tidak teratur pada masa-masa sibuk. Dalam situasi seperti ini, persediaan yang masuk akan menghadapi potensi kesalahan dalam menghitung jumlah barang yang diterima. Prosedur pemeriksaan yang tidak benar disertai dengan supervisi yang tidak memadai dapat menciptakan kerugian berupa pembayaran hutang terhadap barang yang tidak diterima oleh perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian internal berupa penetapan tanggung jawab terhadap aktiva tetap.
Demikian presentasi materi sistem pelunasan hutang dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.